jujur aku berat di suplemennya. Kan imunoterapati itu banyak banget suplemen dan suplemen itu nggak murah. Terima kasih buat Ibu Arlisa yang sudah mau berbagi di channel Gaps Diet Indonesia pada episode Gaps Hero kali ini. Ibu Arlisa ini sebelum menjalankan Gaps Diet dengan pendampingan, sebelumnya kan sudah pernah menjalankan Gaps Diet sendiri. Mungkin Ibu Arlisa bisa share latar belakangnya menjalankan Gaps protokol buat anak ibu tuh apa? Saya belajar dari banyak sumber, banyak orang, termasuk Bu Yuni kan, dari Bu Kuning juga, Bu Pento juga. Nah, saya tahu bahwa anak saya gaps itu berasal dari orang tua yang gaps. Jadi, ya, karena dulu tuh saya ibu baru kan, masih baru banget, masih baru anak pertama juga. Terus kemudian pengetahuan yang saya punya ya minim sebatas yang orang tua wariskan kepada kita gitu. Jadi tanya begini, oh wajar lah, namanya juga bayi, namanya juga anak-anak gitu. Terus suatu ketika suami saya berusaha sama suami saya mengurus anak kami sendiri gitu. Apapun itu, ART ada tapi cuman beberes aja, bersih-bersih aja. Tapi untuk anak kami berusaha mengurus sendiri, biar kita tahu, biar kita paham ini ada anak yang kami usahakan, yang kami harapkan. Jadi titipan kita usahakan sebaik-baiknya ya. Nah, masuk gantiin popok. Untuk saya selalu sama suami saya gantian. Nah, suatu ketika suami saya tuh bilang, "Dik, empuknya Anin kok menstruat terus ya?" Gitu. Terus, bukannya empuk bayi emang kayak gitu. Dengan bedanya bilang kayak gitu. Nah, coba deh tanya sama dokter anaknya gitu. Terus saya tanya, pada saat itu posisi masih sekitar 6 atau 7 bulan gitu. Saya tanya tiap ke imunisasi atau vaksin, rutin banget saya waktu itu. Aduh, saya termasuk pro vaksin lah. Terus dia bilangnya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu, pup anak ibu akan memadat sendiri. Kan ini baru mulai MPASI nih, nanti lama-lama padat sendiri. Terus oke lah, saya sabar. Dia nyuapin, dia apalah gitu. Terus lama-lama, kok lama ya? Nggak padat-padat ini. Udah 2 bulan MPASI, apa yang salah? Coba cari-cari di Instagram. Terus ada yang sharing, itu harus begini begitu. Nah, saya disitu tahu Bristol chart. Oh gini ya. Terus apa yang salah? Perasaan saya sudah ngikutin menu-menu buku empati yang ada di luar sana, yang saya beli buku empati saya ini. Terus sampai ganti dokter, saya tanya, ibu kasih ini, ibu kasih lemak ini, ibu kasih itu. Kayaknya enggak di situ deh. Saya tuh merasa ada yang lain gitu, kayak bukan itunya. Saya udah nyoba pakai itu soalnya. Terus disuruhlah waktu itu suruh ngasih kentang. Aku udah sampai berdebat sama suami, coba lah, kan kalau misalnya gantian nasi apa, kentang deh, coba kentang. Aku tuh pernah kasih anak kentang. Anin tuh kalau kena kentang dia sembelit. Enggak, cobain aja. Itu gara-gara rekomendasi dokter anak yang baru. Betul. Ya udah cobain deh. Nanti kalau anaknya nangis nggak bisa empuk, awas. Aku bilang gitu. Terus bener besokannya Bu, ya Allah kayak empuknya kambing, kayak empuk kambing gitu. Dan dia nangis banget. Itu posisi 7 bulan kalau nggak salah, 7 bulan atau 8 bulan. Terus karena ketika keluarnya juga sakit ya. Sakit banget, dia sampai nangis. Terus kita ganti dokter anak tuh sampai berapa kali ya, 3 kali. Abis itu kita nyari-nyari sampai ada teman sesama pasien IVF kan, saya IVF, itu bilang, coba Mbak dokter ini di rumah sakit ini itu spesialis gastrohepatologi. Nah gitu, di situ aku coba, di situ dikasih lah itu yang ibu bilang aku tuh pankreon kayak gitu. Dia tuh
rasanya tuh kok nggak sek gitu ya, sedih banget tiap bangun tidur dia harus minum itu. Nanti kalau lama nggak diminum jadi jelly terus warnanya berubah. Betul. Ini nggak apa-apa kah ini gitu. Tiap hari harus minum itu dan dia nggak mau gitu minum itu. Aku kan harus usaha gimana caranya buat masukin itu. Aku mikir ada nggak sih cara lain buat biar dia nggak minum obat ini tuh tiap hari. Terus habis itu cuman aku lakuin sekitar 1 bulan. 2 minggu sebelum konsul dia kena flu Singapura apa ya, kalau flu Singapura apa Rosella gitu, yang pokoknya yang seminggu sembuh sendiri lah itu kalau kata temanku. Dia nggak aku bawa ke dokter waktu itu, beneran sembuh sendiri. Nah setelah minum Pankran atau apa itu pup dia bagus tuh, nafsu makan bagus. Terus tapi aku kesulitan karena dokternya bilang jangan kasih bumbu-bumbu apa-apa, cuman ini aja deh, garam doang makannya. What? Garam doang. Aku merasa rempah tuh boleh deh kayaknya. Waktu kalau yang fresh ya harus kawan empatiku waktu ke konsul di situ nggak boleh. Ini kayaknya kebanyakan bawang putih anak ibu. Hah? Maksud sih? Udah hopeless banget, ya udahlah kasih garam aja lah, kali aja mau dah. Terus abis itu kasih garam 2 minggu kena Rosella itu empuknya ambiar lagi, nyetret lagi lah dia. Terus waktu aku balik lagi konsul lagi 1 bulan setelahnya, 2 minggu setelahnya, berarti kan 1 bulan dari awal konsul, itu aku dimarahin sama dokternya. Ibu gimana? Kan udah benar, ibu pasti kasih yang lain selain yang saya sarankan. Lah enggak dok, kan saya udah cerita itu tuh kena virus entah Rosella atau itu flu Singapura, jadinya ambil lagi. Makanya saya tuh tanya kenapa. Enggak deh, kayaknya ini ibu nggak ikutin saran saya deh. Lah gimana ini dokter? Terus ya udah deh, saya males kan berdebat sama dokternya. Ya udah kita tebus obatnya sampai itu kita lihat lagi lah, obatnya sama, masa kayak per bulan kayak gini lagi, nanti kena apa lagi, ini lagi deh kayaknya. Terus aku dengan PD-nya aku stop, itu nggak aku kasih, aku nyari lagi. Terus ketemulah sama praktisi naturopati ya. Sama praktisi naturopati itu disarankan ibu nggak usah kasih nasi deh, coba nggak usah kasih nasi 3 hari, sayur doang aja. Terserah ibu gimana metodenya. Aku bikin smoothies kan. Habis itu setelah aku bikin smoothies 2 hari apa 3 hari, ya Allah, kok anakku langsung bagus. Aku langsung ya Allah, terharu banget. Itu di usia berapa ya, 9 apa 10 ya, di sekitar 10 bulan. Dan setelah dari bayi dia nggak pernah pup yang bagus kayak gitu. Terus habis itu aku sadar, berarti kan anakku nih cuma perlu sayur doang, berarti ada yang salah nih. Terus aku ikutin kelasnya aku praktisi yang naturopati itu, aku ikutin semua kelasnya, terus aku konsul semua sarannya aku ikutin. Terus habis itu alhamdulillah membaik, pupnya membaik. Cuman sering berjalannya waktu kok kayaknya enggak ini ya, aku jujur aku berat di suplemennya kan. Ibu naturopati itu banyak banget suplemen, dan suplemen itu nggak murah kalau buat kami. Terus impor juga kan suplemennya itu, jadi aku belinya nggak langsung sekaligus gitu, enggak, belinya satu-satu, nanti habis nanti apa ya sekiranya yang perlu, jadi nggak semua aku beli. Sebenarnya saya juga punya alasan tersendiri kenapa saya milih Ibu Arlisa untuk sharing, karena ya mengingat kita awal-awal sesi itu memang banyak sekali ya, maksudnya
Alin yang saya ingat ibu pernah cerita Alin itu sebelum mulai gaps itu dia nggak mau ngunyah. Iya, Ya, nggak mau ngunyah. Jadi Terus maunya nelen doang. ya, terus Maunya setelah yang lembut doang. Kasar dikit nggak mau, terus keras dikit nggak mau, langsung Betul. dilepeh kayak gitu. betul, bahkan waktu awal-awal kita melakukan pendampingan, akhirnya kita ketemu tatap muka karena si bocah nggak mau makan, hanya mau daging lunak, inget nggak? Iya, Hanya mau mau daging lunak. gaji doang. So pakai gaji doang itu doang. Hanya mau daging lunak. Terus akhirnya sampai karena kekhawatiran si anak ini nggak mau makan, akhirnya ibu, yaudah deh nggak apa-apa deh, terserah deh. Ayahnya menyarankan pisang pada saat itu ya, kacang hijau, ingat nggak? Terus akhirnya sampai ayahnya ya udah deh, kita ngikutin deh, tetep stick on the protocol, mengikuti pakem-pakemnya gitu kan. Terus ya boleh dibilang itu kan dalam waktu setelah perjuangan ibu panjang, terus dalam waktu 3 bulan itu pesat sekali dia punya pipinya dari yang cekung sampai sekarang lumayan tembem lah ya. Rambutnya tambah tebel gitu kan. Jadi sebenarnya perjalanan ibu yang penuh air mata itu ya terbayarkan ya Bu ya sampai sekarang ya. Maksudnya dengan semua jerih payahnya ibu gitu kan. Dulu waktu sama praktisi naturopati itu saya udah disarankan untuk ngikutin GAPS diet. Cuman saya hanya keras kepala gitu. Saya merasa masa sih leaky gut anakku tuh separah itu sampai harus GAPS diet gitu kan. Terus saya nggak percaya, ya udahlah pakai diet eliminasi gitu. Kenapa? Saya sambil ini gua matang. Aduh, beneran. Jadi waktu itu sudah disarankan ngikutin GAPS diet. Cuman saya masih kekeh belum gitu. Saya ngikutin saran beliau itu sekitar 2 tahun ya. 1 tahun itu saya cuma ngeliat-liat tuh kok susah nih GAPS diet, tuh coba deh eliminasi diet aja. Waktu eliminasi diet jalan hampir 2 tahun ya. Saya sambil nabung tes IgG kan. Beliau selalu menyarankan tes IgG, tes semua kliennya, semua pasiennya. Saya nabung tes IgG, banyak banget list merahnya. Terus saya bingung lah, makan apa ini bocah. Semakin lama apa yang di list merah tuh saya take out semua, terus saya ganti sesuai yang di list hijaunya. Kok dia jadi ada muncul ini gatel-gatel bentol gede-gede sebadan, dan itu gatel banget, anaknya rewel, anaknya nangis, tiap makan sesuatu yang salah itu jadi seperti itu. Jadi leaky gut-nya itu ke anak saya munculnya dalam bentuk food allergi sama food intolerance kayak gitu. Jadi itu doang, sama sensori. Setelah food eliminasi nggak membaik, saya coba hubungi orang praktisi naturopatnya, nggak ketemu jadwalnya karena orangnya mungkin udah banyak banget pasiennya. Terus saya lari ke GAPS, saya beli buku GAPS, saya belajar GAPS, saya ikut kelas GAPS, saya ikutin kelas GAPS, saya belajar. Akhirnya saya terapin pelan-pelan ke dia, alhamdulillah membaik waktu awal-awal. Terus suami saya kekeh, coba deh di sapi, udah 2 tahun lebih nih gitu. Waktu sapi saya sambil jalanin GAPS, dia die off parah banget. Saya ke ibu. Ya sebenarnya sebelum itu tuh udah oke, dia kaldu mau, sop mau. Cuman karena dibarengi sama sapi, jadi berantakan lah pokoknya. Die off plus tantrum ya. Die off plus tantrum. Sambil sapi itu, sambil dia die off-nya dia tuh bau sih keluar ke yang kata ibu bau keringetnya itu. Nah itu bau keringet aneh tuh, baunya amis banget. Bau logam banget kan? Bau logam. Ya amis banget pokoknya, amis banget. Saya tuh sampai ini kenapa, makan apa, sampai aku keramasin, aku iniin, aku paksa mandi kan, dia nggak mau mandi kan gara-gara saking lemesnya die off itu. Dia nggak mau mandi, lemes die off, aku sampoin berkali-kali, kok masih ada aja sih baunya ini. Terus akhirnya sebenarnya itu dia punya detox ya. Ya
saya sih merasa protokol saya udah benar, cuman orang-orang di sekitar saya tidak mensupport, termasuk suami saya. Akhirnya kita lari ke ibu atas rekomendasi teman saya juga sesama Gaps Diet. Terus kita lari ke ibu, dan itulah awal kita ketemu sama ibu. Oh, ya alhamdulillah Bu, ketemu jodoh Bu. Iya, itu udah sampai stage 2 kalau nggak stage 3 itu. Waktu itu udah sampai stage 2 atau nggak stage 3. Oh iya, habis ya. Itu kita di intro stage 1 sampai 40 harian lebih. Ya, Terus itu luar biasa Bu. 2, Itu luar biasa. stage 2 berapa? Ibunya juga luar Karena, biasa, anaknya juga luar biasa mau mandiri. saya nungguin gatalnya hilang, Ibu. Nah itu saya nungguin itu hilang. Kalau itu nggak hilang saya nggak mau naik. Saya gitu. Sampai stage 2 kalau nggak stage 3 itu. Terus akhirnya ketemu ibu, kita masuk masuk full gaps. Ternyata 2 minggu full gaps keluar lagi itu. Akhirnya balik intro lagi ya. Akhirnya saya paksa balik intro lagi. Alhamdulillah better banget sekarang, semua dipunya. Pertanyaannya sekarang, Ibu abis ini aku mau maaf apa Bu? Abis ini enaknya maaf apa Bu? Tambah bawel ya, tambah lincah anaknya, alhamdulillah. Nggak pernah menargetkan dia habis berapa mid stock, habis berapa gelas, berapa mili. Enggak, saya cuma biarin aja, udah kasih aja lah. Kalau mau, kalau nggak gitu ya dicampur di sopnya gitu. Betul. Mau sendiri, minta sendiri, Ibu Alvin mau kaldu jelly gitu. Mau. Dulu sampai maunya es krim doang ya, yang hati itu kan? Iya, es krim hati dari hati itu aku es krim aku bekuin sampai sekarang masih itu. Terus kok ditanya orang tua aku, nggak pilek itu makanya. Nggak pilek banget. Orang dia makan itu 2 kali sehari, pagi sama sore, nggak pilek sama sekali. Malah justru kalau misalnya karena daya tahannya sebenarnya lebih baik itu baru dia pilek misal gitu. Daya tahannya sebenarnya jauh lebih baik ya sejak gaps ya. Iya banget. Terus pupnya juga bagus, udah tiap hari gitu. Teksturnya juga bagus ya. Teksturnya bagus, udah sesuai dengan crystal chart. Dan sebenarnya itu yang paling membahagiakan itu melihat perubahan di fisiknya ya. Maksudnya anaknya juga udah nggak lemes, ceria gitu kan. Bahkan sampai menjurus yang terlalu aktif ya Bu ya. Mamanya udah aktif banget ya Bu. Tapi ya alhamdulillah Bu, ciri anak sehat itu ya aktif Bu. Jadi kalau strong Y-nya dari mencerita saya itu tadi, anak saya punya leaky gut. Saya belajar dari mana-mana, leaky gut-nya tipenya kalau nggak salah masuk ke tipe toxic gut kalau berdasarkan aplikasinya Just Ask gitu. Dan itu tipe yang parah banget ya Bu ya. Saya terus cek juga, saya candida gut, suami saya gastric gut, yaitu menghasilkan anak toxic gut. Terdiri sekali saya. Terus dari semua rangkauan itu dia otomatis muatan toksinnya dia banyak sekali. Terus dengan bawaan yang dari apa IVF namanya, juga itu pasti ada sampahnya, chemicalnya juga ya. Ya gitu dah Bu ya. Terus jadi leaky gut-nya dia muncul dalam bentuk reaksi alergi, food alergi dan food intolerance. Kemudian dia sensorinya dia nggak mau nginjek tanah. Dulu kan kalau orang belajar jalan tuh nginjek tanah, telanjang kaki ya. Dia nggak mau telanjang kaki di tanah. Dia mau pakai sandal atau pakai sepatu, pokoknya ada alasnya lah pokoknya. Dia nggak mau langsung. Terus leaky brain, pasti ketika leaky brain itu terjadi gangguan sensori. Iya. Nah, sensorinya di situ. Terus dia nggak mau sikat gigi, nggak mau ini apa namanya, kayak kena yang kasar-kasar. Ramas juga sempat rewel. Nggak mau dia nggak mau ngunyah ya. Yang nggak mau ngunyah tuh maunya ditelan doang, langsung telan gitu. Yang memberatkan buat saya ya food intolerance sama food alerginya. Tapi kalau misalnya ada nggak perbedaan yang signifikan antara menjalankan diet gaps sendiri dengan diet gaps dengan pendampingan? Apa ya, sebenarnya kalau misalnya tidak perlu, there is no special case, bisa menjalankan sendiri gitu kan. Tapi kira-kira misalnya dari pendampingan ada nggak yang bisa
ditambahkan? Maksudnya, what can I do more untuk mendampingi pasien ke depannya gitu? Kalau dari saya sendiri, saya kan sempat jalanin sendiri ya Bu ya. Sebenarnya saya sudah nyari praktisi ya, cuman nggak nemu. Terus praktisi yang saya tuju, coach yang saya tuju dia lagi nggak nerima konsultasi. Jadi saya nekat tuh, ya udah jalanin aja sendiri berbekal buku sama kelas yang saya ikuti. Ternyata buat saya tuh nggak cukup ya. Lebih ke panik aja saya. Panik ya. Kalau misal itu ada buat diskusi kalau ya. misalnya ada day off yang gimana gitu, ada yang gitu Ju. Kalau buat saya kasih ini itu udah baik belum Bu, udah boleh belum Bu, kayak gitu. Tujuannya sih ke situ. Jadi kalau kita jalanin sendiri nih, kita tanya siapa ya, misal tanya temen sesama Gaps Diet itu bener nggak sih yang dijalanin, ntar jadi tambah gimana atau gimana gitu. Jadi saya merasa perlu didampingi oleh praktisi untuk hal itu. Jadi mencegah saya kembali ke yang nggak jelas, kegalauan ya. Yes. Oke. Ya, pokoknya menjaga saya tetap strict di rules-nya Gaps biar perkembangannya sesuai dengan yang diharapkan gitu. Sebenarnya kalau saya boleh rangkum, protokol Gaps itu sebenarnya baku, verbatim banget, baku banget. Yang membedakan itu untuk sebuah keberhasilan itu adalah pelakunya. Makanya saya merefer dengan misalnya seperti Ibu Alisa ini sebagai Gaps Hero, karena ya memang saya hanya mendampingi, tapi karena yang melaksanakan itu semua kunci keberhasilan itu ada di Ibu, ada di orang tua sendiri. Kekeh menjalankan stage 1 40 hari itu bukan main-main loh Bu. 40 hari itu beneran Masya Allah Bu. Karena saya sendiri dengan keluarga, dengan anak itu, kita mentok itu 5 hari itu udah harus naik stage gitu ya. Karena tapi ya memang hasil tidak akan memungkiri lah semua usaha yang Ibu sudah lakukan. Saya sangat berterima kasih kesediaan Ibu Alisa mau berbagi, mau sharing, apalagi ada si Alin di sini, itu beneran plus banget gitu kan, luar biasa banget gitu. Ya Alin ya, terima kasih ya udah mau ada di frame-nya. Sama-sama Ibu. Ya. Malu. Oke, demikian cerita Gaps Hero kita pada episode kali ini. Cerita Gaps Hero adalah cerita dari real people, real hero transforming from Gaps people into Gaps Hero. Terima kasih juga telah bersama kami. Kami akan menambahkan episode-episode Gaps Hero di hari-hari berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Ibu Alisa untuk kesediaannya, dengan semua gangguannya, signal dan sebagainya. Terima kasih banget buat waktunya, buat sharingnya. Ya, sampai jumpa di episode Gaps Hero berikutnya. Thank you Bu. Bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Dadah. Dadah yang baik. Nah, dadah.